Bagaimana dengan Richard Eliezer? Yang menarik juga pernyataan dari Jampidum yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan tuntutan oleh JPU ini sudah sesuai karena Richard Eliezer tidak menolak seperti Ricky Rizal dan juga sama tindakannya adalah sebagai eksekutor sehingga 12 tahun ini dirasa tepat. Tapi apakah kemudian berarti pengadilan mengesampingkan adanya relasi kuasa dan juga pangkat dari Richard Eliezer yang tamtama alias yang paling bawah ini, Bung Jamin? Ya, itulah jaksa penuntut umum ya. Dalam pertimbangannya kelihatannya kurang memperhatikan peran relasi kuasa yang dialami. Kalau Richard Eliezer bukan dalam konteks tidak berani menolak ya, dia bukan tidak menolak, tidak berani menolak ya. Kenapa tidak berani menolak? Karena memang dalam disiplin pelatihan dia sebagai pangkat terendah di antara kesatuannya itu, dia tidak punya kuasa untuk menganalisis dan menolak perintah atasan yang lebih tinggi ya. Dia tidak diajarkan dengan itu, dia ajarkan hanya sebagai eksekutor, apapun dilakukan atasan laksanakan, itu aja perintahnya begitu. Nah, itulah yang menjadi dasar pertimbangan bahwasannya harusnya diperhatikan hal seperti itu yang pertama. Tadi setuju saya. Yang kedua terkait dengan GC yang membuka bongkar ini semua tidak berat, bukan masalah yang ringan ya. Artinya berat sekali itu ya. Nanti menjadi pendidikan masyarakat jadi tidak baik, di mana masyarakat yang akan sebagai pelaku ya, penyerta, tetapi dia mengetahui ada suatu tindak pidana yang bisa membongkar lebih besar, dia merasa tidak perlu melakukan itu karena toh juga nanti pidananya juga tinggi. Nah, ini kan pendidikan masyarakat yang tidak baik ya bagi hukum kita di negara ini, dan juga tidak memberikan rasa keadilan. Saya membayangkan begini, Manjuswan. Kalau ini adalah peradilan yang mencari keadilan yang bukan kepastian hukum saja, seperti di common law system, maka juri kemungkinannya akan membebaskan ya Richard Eliezer ini di dalam persidangan. Karena juri rasa keadilannya melihat perannya sudah besar, dan kita lihat bagaimana reaksi masyarakat terkait dengan hukuman 12 tahun terhadap Richard Eliezer ini. Jadi saya kira jaksa penuntut umum yang sudah melakukan tugasnya dengan tadi penuntutan, sekarang kembali kepada hakim. Apakah hakim melihat keadilan dalam hidup masyarakat itu masih ada atau tidak? Kalau Baik. tidak, ya tentu setuju terhadap putusan jaksa penuntut umum terhadap Richard Eliezer. Begitu konteksnya. Bang Jamin, berbicara soal Richard Eliezer bebas, seberapa besar peluangnya untuk Richard Eliezer bisa bebas? Kalau bebas kemungkinan agak kecil karena ketentuan pasal 48 dan pasal 51 juga dalam kondisi di mana tidak ada suatu tekanan yang cukup besar ya, kecuali kalau kita lihat di situ bisa dibuktikan oleh penasihat hukum dengan jelas adanya ancaman terkait dengan Ferdy Sambo yang memegang senjata lalu dia akan menembak Richard Eliezer kalau tidak melakukan penembakan. Nah, itu konteks yang paling kasat mata yang bisa menjadi alasan yang membuat Richard Eliezer bisa bebas dengan pasal 48 tersebut ya. Jadi itu, walaupun kita ketahui dengan jelas dalam tuntutan jaksa, penembak penentu kematian daripada Joshua itu ada di kepala, dan diduga dalam konteks ini adalah dilakukan oleh Bapak Ferdy Sambo, begitu kan? Nah, tapi apakah ada tekanan yang cukup signifikan pada saat itu sehingga ada tekanan dari luar yang sifatnya relatif mengakibatkan Richard Eliezer tidak mampu menolak perintah tersebut. Tetapi Baik. yang paling sulit dibuktikan karena tekanan tersebut bukan datang langsung tapi sudah dipersiapkan dari saguling begitu. Nah, jadi dari saguling itu sudah dipersiapkan, dia disetujui. Nah, ini yang mungkin menurut saya dalam pertimbangan majelis agak berat ya untuk menyatakan ada untuk membebaskan. Itu realita yang harus kita pahami begitu, Mas. Baik, kemungkinan yang kecil. Tapi tadi Bang Jamin bilang bahwa misalnya untuk Ricky dan PC ini dinilai hukumannya bisa lebih tinggi, sementara Richard Eliezer mungkin bisa lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Nah, kalau dalam kasus-kasus seperti ini, pembunuhan berencana sebelum-sebelumnya di proses peradilan yang pernah ada di Indonesia, dari apa yang dituntut oleh JPU kemudian sampai ke vonis hakim, ini perbedaannya seberapa jauh biasanya, Bang Jamin? Ya, hakim itu tentu mempunyai penafsiran sendiri ya terkait dengan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan persidangan. Ada yang bebas ya karena memang tidak terbukti dia melakukan pembunuhan karena alasan-alasan, contohnya tadi ya, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Tapi jarang sekali ya kita temukan alasan pembenar dan alasan pemaaf karena pembelaan terpaksa ada juga bisa seperti itu ya.
Nah, jadi pada umumnya hukuman itu bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, ya. Realitanya seperti itu. Tapi kalau hukumannya lebih rendah, ya, kurang dari setengah apa yang dituntut oleh jaksa, jaksa penuntut umum kan akan melakukan banding, ya, terhadap putusan tersebut. Karena dianggap kalau tuntutannya lebih kecil dari setengah dari apa yang dituntut, kira-kira itu menurutnya apa yang dituntut itu kronologi, fakta hukum, dan analisis hukum itu tidak benar, kurang akurat gitu. Sehingga jaksa penuntut umum ingin membuktikan bahwa dia yang benar, bukan majelis hakim yang benar di pengadilan negeri ya. Sehingga apa yang dia ilustrasikan, apa yang dia sampaikan dalam tuntutannya itu benar-benar syah dan murni dan cermat begitu. Jadi pada umumnya kalau hukumannya dijatuhkan oleh pengadilan negeri kurang dari setengah, maka kemungkinan besar jaksa penuntut umum akan banding. Sehingga, tapi kalau 2/3 dari tuntutan jaksa itu terpenuhi ya, maka biasanya mereka menerima, tidak melakukan upaya hukum banding karena dianggap lebih dari setengah. Jadi 75% sudah akurat lah apa yang mereka lakukan sehingga layak mendapatkan prestasi bagi jaksa penuntut umum. Itu keadaan seperti itu yang lazim dalam proses hukuman terhadap tuntutan begitu.